Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Amin. Ya, di video saya kali ini saya ingin mencoba melakukan testing, yaitu bermain game Either Access 2 menggunakan controller stick PS2 ya teman-teman, karena ini juga ada permintaan dari salah satu mungkin penonton baru ataupun subscriber, saya kurang tahu pasti. Yang intinya di sini saya akan coba tes bermain game Either Access 2 menggunakan controller stick PS2, dan di sini selain saya coba tes menggunakan controller stick PS2, di sini saya akan coba menggabungkan atau lebih tepatnya mencoba hal lain juga, yaitu jadi di video ini saya akan coba untuk menggunakan yang pertama di sini saya akan coba menggunakan satu dulu stick PS2, dan yang kedua nanti saya akan coba menggunakan dua controller stick PS2 yang pastinya game yang bisa bermain multiplayer ya teman-teman. Dan yang terakhir saya akan coba nanti menggabungkan antara menggunakan stick gamepad ini, gamepad X3 ini, dan juga stick PS2. Jadi ada tiga hal yang akan saya coba nanti sekaligus. Oke, jadi gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita mulai untuk videonya. Oke teman-teman, di sini yang pertama di sini saya akan coba untuk melakukan uji coba atau testing, yaitu bermain game Either Access 2 menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan satu controller stick PS2 dulu. Jadi saya akan coba satu dulu, habis itu kita akan coba menggunakan dua controller stick PS2, dan yang terakhir yaitu menggabungkan antara stick gamepad atau wireless lah, gamepad wireless, dan juga stick PS2 yang versi kabel ya. Jadi ini versi wireless atau versi bluetooth, dan ini versi kabel ya. Nanti kita akan coba gabungkan ya. Oke, jadi langsung saja di sini saya akan colokkan. Di sini kalau kalian misalnya ingin bermain game Either Access 2 maupun game-game dari PSP menggunakan controller stick PS2 atau cara penggunaannya, nanti kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi video untuk link video tutorialnya yang lebih jelas. Jadi di sini saya nggak kasih tutorial. Oke, langsung saja kita coba X. Oke, nanti kalian bisa lihat saya pencet X nggak bisa ya, karena ini saya belum mapping atau belum saya atur tombol-tombolnya. Jadi saya atur dulu dengan cara kalian geser ini, klik aja tombol kembali pada HP kalian. Selanjutnya di sini kalian tinggal klik aja ini tombol kayak kontrol gitu, kayak di pet ini. Nah ini dia. Oke, di sini kalian masuk ke layar sentuh dulu. Nah selanjutnya kalian geser ke bawah. Selanjutnya di sini kalian aktifkan untuk sembunyikan dengan controller eksternal ya teman-teman. Jadi ini kalian coba cari pengaturan sembunyikan dengan controller eksternal. Ini aplikasi Either Access 2 ini sudah saya ke versi yang terbaru, jadi ya kalian update dulu aja ke versi yang terbaru. Jadi nanti kalau misalnya ada controller atau gamepad yang terkonek di HP kita, otomatis tombol-tombol yang ada di layar sentuh untuk untuk bermain di layar sentuh itu akan menghilang. Jadi untuk tombol-tombolnya akan menghilang, jadi kita nggak terganggu dengan tombol-tombol untuk bermain game versi layar sentuhnya. Jadi bukan menggunakan gamepad, kalian pasti paham lah ya. Oke, nah di sini yang pertama di sini kita masuk ke port 1 untuk mapping atau mengatur tombol-tombol yang ada di stick PS2 kalian. Untuk yang pertama di sini kalian pilih yang jenis controller, ini kalian klik. Nah selanjutnya pilih aja DualShock 2 ini. Nah oke teman-teman, di sini kalian bisa langsung mapping otomatis atau mengatur semua tombol. Jadi kalian nggak perlu mengatur satu persatu, jadi bisa langsung kayak mengatur semua dalam satu klik ya. Di sini kalian klik aja mapping otomatis. Nah selanjutnya kalau menggunakan stick PS2 tinggal pilih aja salah satu ini, sama aja ya, salah satunya pilih aja. Tapi kalau kalian menggunakan gamepad yang wireless ini cuma ada pilihan satu, jadi namanya gamepad. Kalian tinggal klik aja gamepad nanti ya, nanti saya akan coba praktikkan lah. Oke, di sini jangan coba klik. Nah secara otomatis akan muncul notif seperti ini. Nanti ini udah langsung ke deteksi semua untuk tombol-tombolnya dalam Either Access 2 ya, untuk stick PS2 kita. Tapi kalau rekomendasi saya di sini kalian jangan mapping otomatis, tapi di sini kalian coba mapping secara manual atau mengatur semua tombol yang ada di stick PS2 kalian secara manual. Nanti kalian atur sendiri, jadi nggak secara otomatis itu ya teman-teman. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena biar nanti nggak ada kesalahan dalam tombolnya ya, jadi biar akurat semua lah tombol-tombol yang saya dipencet ya teman-teman. Oke.
Oke, di sini saya lupa menyampaikan di sini kalau kalian bingung ini stick PS apa maksudnya stick PS1 dipasang di mana dan stick PS2 dipasang di mana. Ini kalian posisikan converter apa ya? Converter stick PS2 ini atau converter seperti inilah ya. Saya kurang tahu nama pastinya apa. Converter ini kalian posisikan berbentuk V seperti ini ya biar kalian nggak bingung nantinya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah untuk stick PS1 dan yang kedua ini stick PS2 itu. Jadi ini kalian pasang dulu nih untuk kayak apa itu? Kayak mengikuti tahap-tahap atau langkah-langkah untuk bermain game Mortal Kombat Sonic Mode ini ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kalian taruh di stick PS1. Oke, di sini saya sudah mencoba untuk mapping secara manual untuk bindingnya. Jadi di sini saya lebih merekomendasikan buat kalian yang menggunakan control stick PS2 kalian mapping secara manual ya teman-teman ya. Oke, langsung kita start. Nah, ini udah bisa ya teman-teman ya. Oke, di sini jangan coba pilih salah satu aja. Sebagai contoh aja ya teman-teman. Oke, di sini jangan coba pilih Kung Lao. Normal. Oke, kita tunggu. Oke, di sini udah selesai. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ini, kalian bisa lihat ya saya arahin analog yang kiri ke atas ini, kalian coba lihat ke atas. Nah itu nggak bisa, tapi saat saya coba pencet tombolan itu normal aja. Nah ini sebagai contoh, tuh normal kan? Oke, jadi normal ya. Jadi nggak tahu kenapa analog yang ke atas ini nggak tahu kenapa error, tapi kalau kita coba arahin analog yang lain itu bisa ya teman-teman. Saya kurang tahu juga kenapa, ini mungkin stick dari stick PS2 saya, atau mungkin emang kalau menggunakan stick PS2 di iDrive 2 itu mungkin ada problem mungkin di sini ya, di updatean yang versi terbaru mungkin ya. Soalnya saya lihat-lihat di channel lain itu normal-normal aja. Oke, jadi seperti itu dia untuk review atau tes menggunakan stick PS2 ini. Oke teman-teman, di sini jangan coba sekarang yang kedua yaitu kita akan coba menggunakan dua control stick PS2 dalam satu HP ya teman, untuk maper gitulah ya. Oke, di sini saya udah mencolokkan dua stick PS2 saya di konverternya, dan di sini ya kemungkinan besar udah terdetek di aplikasi iDrive 2 nya ya teman. Oke, langsung saja kita akan coba pencet X dulu di stick PS1 dulu, karena ini yang paling utama ya untuk tahap-tahapnya di Mortal Kombat Sonic Monks. Oke, jadi ini stick PS1 dan ini stick PS2 ya teman, jadi jangan salah. Oke, langsung saja kita start. Oke, di sini jangan coba co-op karena multiplayer ya. Oke, seperti yang kalian bisa lihat ini belum bisa ya. Kita coba pencet X untuk bagian co-op, ini nggak bisa. Sekarang kita akan coba untuk mengatur dulu tombol-tombol atau mapping tombol-tombolnya seperti yang tadi dengan cara klik kembali pada HP kalian. Lalu kita masuk ke bagian controller. Nah, selanjutnya di sini kita ke bagian yang port 2. Oke. Nah, selanjutnya untuk jenis controller di sini kita klik, lalu selanjutnya kita klik aja atau pilih yang bagian DualShock 2 ini ya. Oke, jadi untuk jenis kontrolnya di sini kalian pilih DualShock 2. Dan untuk mapping otomatis di sini saya lebih menyarankan mapping secara manual ya teman-teman ya. Di sini jangan mapping dulu aja. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai untuk mapping semua tombol yang ada di stick PS2 saya. Sekarang kita akan coba pencet lagi tombol X yang ada di stick PS1. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi kalian harus mapping dulu untuk semua tombol-tombol yang ada di stick PS1 maupun stick PS2. Jadi kalian harus mengaktifkan dulu atau mengatur dulu semua tombol-tombol yang ada di stick PS2 ataupun stick PS1 biar kedetek di aplikasinya ya. Sekarang kita akan coba pilih karakternya. Oke, di sini untuk karakter di player 1 di sini jangan coba Kung Lao. Dan yang kedua ini yang di stick PS2 kita akan coba pilih ini ya teman-teman, di sini jangan coba pilih yang Liu Kang. Oke, langsung untuk bagian yang ini kalian fokus ke stick PS1 ya. Oke, di sini sudah masuk dalam in game ya. Sekarang kita akan coba arahin. Nah, oke teman-teman, bisa ya teman-teman ya. Oke, bisa. Oke, tapi ini masalahnya masih sama yang kayak tadi, yaitu error bagian analognya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba nih, saya coba buktikan. Nah, ini kalian bisa lihat. Oke, saya udah arahin dua ini. Oke, jadi ini apa ya, kayak ada masalah gitu ya, antara masalah di stick PS2 saya atau emang dari iDrive 2 nya ya, mungkin yang ada problem di stick PS2 ya saat kita menggunakan stick PS2.
Oke, jadi ya seperti inilah untuk testing dari menggunakan controller stick PS2 bermain game di Hydra SS2 ya teman-teman. Sekarang terakhir kita akan coba tes menggunakan ya ini ya gamepad X3 ini dengan stick PS2. Oke teman-teman, di sini saya akan coba tes untuk yang terakhir, yaitu menggabungkan antara gamepad X3 dan stick PS2. Jadi menggabungkan antara wireless dan versi kabel atau versi biasa itu. Oke, di sini saya akan coba mengkonekkan dulu untuk gamepad X3 saya. Oke, di sini saya sudah berhasil untuk mengkonekkan gamepad X3 saya di HP saya, teman-teman. Udah terdetek di Bluetooth-nya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mapping dulu. Oke, kita ke bagian port 2 karena port 1 udah diisi dengan stick PS1 ya, sorry. Untuk stick PS1 kita ke bagian port 1. Untuk yang controller yang kedua atau gamepad, di sini saya akan masukkan di port 2 ya, teman-teman. Di sini untuk jenis controller, di sini pastikan kalian membeli DualShock 2. Nah, selanjutnya untuk mapping otomatis, kalau kalian ingin mapping otomatis ya kalian bisa lakukan juga, tapi kalau nanti ada kesalahan atau nggak bisa dipencet, silahkan di mapping secara manual dengan cara kalian tinggal pencet-pencet aja semua tombolnya, jadi ya secara mandiri lah teman-teman. Nah, ini udah selesai untuk mapping otomatisnya. Oke, sekarang kita akan coba lagi, kita akan continue di stick PS1 ya, ini untuk mengontrol utamanya. Nah, di sini saya akan coba dulu lagi. Kita akan coba di stick PS1 apakah masih sama atau udah lancar. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini untuk analog ke atas ini masih sama error, tapi untuk analog ke bawah ini normal, untuk analog ke kiri normal, analog kanan normal, dan semua tombol normal ya berfungsi. Oke. Nah, kalian bisa lihat berfungsi ya. Oke, jadi yang enggak berfungsi itu analog ke atas doang ya, yang bagian kiri ini ya teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk di controller yang kedua atau gamepadnya ya, kita akan coba. Nah, di sini kalian bisa lihat ini normal semua ya teman-teman. Untuk analog ke atas atau analog ke maju ini bisa, analog ke bawah bisa, analog ke kiri bisa, analog ke kanan bisa ya teman-teman. Dan untuk semua tombol ya bisa ya. Oke, jadi permasalahannya hanya di stick PS2 yang bagian analog ke atas ya. Ini enggak tahu ini emang dari stick PS saya ataupun emang ada ketidakcocokan atau mungkin ada masalah di aplikasinya saat kita menggunakan controller stick PS2 ya. Jadi saat kita menggunakan gamepad ini lancar-lancar aja ya untuk semua arah analognya, tapi saat kita mencoba di stick PS2 ini ada masalah di analog ke atasnya, jadi kemungkinan ada bug di aplikasinya, kemungkinan ya, saya nggak tahu pasti juga permasalahan pastinya di stick PS2 saya ataupun aplikasi Hydra SS2 nya ya, yang nggak normal saat menggunakan stick PS2. Oke teman-teman, jadi seperti itulah untuk tes dari semua jenis controller yang udah saya coba di aplikasi Hydra SS2 ini. Jadi bagaimana menurut penilaian kalian, silahkan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi hanya ada satu permasalahan, yaitu di stick PS2 yang bagian analog ke atas itu nggak bisa tuh error ya. Jadi di sini saya nggak bilang pasti ada permasalahan di stick PS2 saya maupun di permasalahan di aplikasi Hydra SS2 nya. Jadi saran dari saya, kalau kalian ingin bermain game Hydra SS2 atau bermain game PS2 menggunakan stick controller, di sini saya lebih menyarankan kalian membeli atau menggunakan gamepad X3 ini ya teman-teman. Oke, jadi untuk video saya kali ini cukup sampai di sini dulu aja. Thank you for watching this video buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jadi video ini saya buatkan bagi yang request di komentar atau di video komentar saya yang sebelumnya. Oke, jadi thank you for watching this video buat kalian yang udah nonton, dan thank you juga buat orang yang udah request video ini ya teman-teman. Nah, jadi saya lebih suka apabila ada yang request ya, jadi saya nggak pusing-pusing buat konten apa, karena jujur emang buat konten apa itu agak susah, kadang buntu, saya mau buat tutorial apa kadang juga nggak tahu. Jadi saya lebih suka jika ada yang request, jadi ya saya lebih suka seperti itu, jadi bisa langsung saya buatkan jika saya bisa buatkan ya teman-teman. Thank you for watching, dan see you in the next video, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.